Halo teman-teman pejuang ujian, siap-siap karena hari ini kita akan kupas tuntas ujian sekolah biologi SMA 2025-2026. Kita bakal bedah soal-soal penting bareng pakarnya Namira Pakalesi, SPD, biar kalian makin pede pas ujian nanti. Yuk kita mulai. Oke, ini dia peta jalan kita buat menaklukkan ujian. Kita mulai dari yang paling besar, ekosistem, terus kita zoom in ke sel, lanjut ke cara sel dapat energi, bongkar rahasia genetika, dan ditutup sama strategi jitu dari Ibu Namira. Pertama-tama, kita lihat dari gambaran besarnya dulu ya, gimana sih makhluk hidup itu dikelompokkan dan berinteraksi? Kita langsung pakai contoh soal yang sering banget keluar. Nah, ini dia. Soal klasik yang kelihatannya gampang, tapi sering banget ngejebak. Sama-sama di laut, sama-sama besar, sama-sama predator. Terus bedanya di mana dong? Yuk kita bedah bareng-bareng. Disinilah letak perbedaannya. Kelihatan banget kan, walaupun dari luar mirip, dapur mereka itu beda total. Paus harus naik ke permukaan buat ambil napas, persis kayak kita. Sementara hiu santai aja di dalam air, karena punya insang. Ini perbedaan yang fundamental banget. Jadi, poin utamanya adalah biologi itu nggak cuma lihat casingnya aja. Yang paling penting itu justru apa yang ada di dalamnya. Cara napasnya, cara reproduksinya. Itulah kunci klasifikasi yang sebenarnya. Ingat prinsip ini baik-baik ya. Oke, dari yang super besar, sekarang kita benar-benar zoom in ke unit terkecil dari kehidupan. Yap, kita masuk ke dunia sel. Nah, skenario lain yang jadi langganan di soal ujian. Coba deh kamu bayangin, ada sel hewan sama sel tumbuhan, terus dicemplungin ke air garam yang pekat banget. Kira-kira apa ya yang bakal kejadian? Air di dalam sel itu bakal kesedot keluar. Nah, disinilah perbedaannya kelihatan. Sel hewan bakal langsung kempes dan mengerut. Prosesnya namanya krenasi. Tapi kalau sel tumbuhan, dia punya pahlawan super, dinding sel. Jadi meskipun airnya keluar dan membrannya lepas, bentuknya tetap kokoh. Peristiwa ini disebut plasmolisis. Perbedaan ini penting banget buat diingat. Oke, lanjut. Sekarang kita mau kepoin dapurnya sel. Gimana sih cara mereka dapat dan pakai energi? Kita fokus ke satu proses yang sering banget jadi primadona di soal esai, fotosintesis. Nah, catat. Ini soal esai yang sering banget muncul. Kunci buat dapat nilai penuh itu bukan cuma hafal istilahnya, tapi benar-benar paham alur ceritanya. Biar gampang, Ibu Namira menyarankan kita buat pecah jadi 3 babak. Babak pertama, fiksasi, di mana CO2 ditangkap. Babak kedua, reduksi, di mana energi dari reaksi terang dipakai buat memasak. Dan babak terakhir, regenerasi, di mana siklusnya disiapin lagi buat mutar dari awal. Kalau paham 3 tahap ini, prosesnya jadi jauh lebih gampang diingat. Jadi, setelah melewati semua proses rumit itu, hasil akhirnya apa? Voila! Tumbuhan berhasil menciptakan makanannya sendiri dalam bentuk glukosa. Inilah tujuan akhir dari fotosintesis, mengubah energi matahari jadi makanan. Oke, tarik nafas dulu. Sekarang kita masuk ke bagian yang katanya paling bikin pusing, genetika. Tapi tenang, kita bakal bongkar kodenya bareng-bareng lewat satu soal yang spesifik. Jangan langsung pusing lihat huruf-hurufnya ya. Kunci dari soal ini ada di satu kata sakti, epistasis. Gampangnya, epistasis itu kondisi di mana ada satu gen yang sifatnya bos, jadi dia bisa menutupi efek dari gen lain. Di sini si gen hitam, H, lebih kuat dari gen kuning, K. Nah, karena ada si gen bos tadi, rasio yang muncul bukan 9331 seperti biasanya. Hasilnya jadi 12:3:1. Angka ini tuh kayak petunjuk rahasia, semacam cheat code. Jadi, ini dia kuncinya. Kalau kamu lagi ngerjain soal persilangan, terus nemu rasio yang aneh kayak 12:31 atau 97, itu harusnya jadi alarm di kepala kamu. Wah, ini pasti ada interaksi gen khusus kayak epistasis. Mengenali pola ini bisa hemat banyak waktu. Oke, sebagai penutup, kita rangkum beberapa strategi paling penting dari Namira Pakalesi yang bisa bantu kamu buat menaklukkan ujian biologi. Simak baik-baik. Ini dia intinya, jangan cuma hafal fakta, tapi pahami kenapanya. Kalau kamu paham kenapa paus itu mamalia, kamu bakal bisa jawab soal model apapun yang dilempar ke kamu. Ingat kan soal cheat code tadi? Nah, ini maksudnya. Mengenali pola-pola seperti ini itu jalan pintas yang super efektif. Hemat waktu, nambah PD, ini kode curang yang dilegalkan. Dan yang terakhir, jangan lihat biologi sebagai bab-bab terpisah. Semuanya itu nyambung. Reaksi terang itu ibaratnya lagi ngisi bensin berupa ATP dan NADPA, yang nantinya dipakai sama reaksi gelap.
Kalau kamu bisa lihat koneksi ini, semua materi jadi jauh lebih masuk akal. Nah, dengan semua wawasan ini, kamu bukan cuma siap ujian, tapi siap buat menaklukkannya. Sekarang dengan semua pola dan strategi di tangan, soal mana nih yang bakal jadi sasaran pertama kamu? Semangat terus ya!